Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Halo, selamat hari Senin. Oke, Pan's Labyrinth, The Labyrinth of the Faun akan menjadi novel pertama yang dibahas di channel ini. Kalau biasanya film itu diadaptasi dari novel, Pan's Labyrinth ini kebalikannya. Filmnya pertama kali rilis pada 11 Oktober 2006 di Spanyol. Novelnya terbit kemudian pada tahun 2019, ditulis oleh sang sutradara Guillermo del Toro bersama penulis fiksi anak-anak kenamaan lain Cornelia Funke. Di dalam novel ini juga terdapat beberapa ilustrasi, kayak gini contohnya. Yang ini juga. Ilustrasi-ilustrasi ini adalah karya Alan Williams. Dan pada covernya, ini adalah wujud faun dalam filmnya. Yang aku baca ini adalah versi yang diterbitkan di Inggris Raya oleh Bloomsbury, dan kayaknya memang belum ada versi bahasa Indonesianya. Mungkin suatu saat kita tunggu aja. Pan's Labyrinth adalah sebuah dark fantasy novel yang mengisahkan Ophelia, tokoh utama dari novel ini, yang hidup pada masa setelah Perang Saudara Spanyol, tetapi pemberontakan masih banyak terjadi. Ayahnya telah meninggal dunia, lalu ibunya menikah lagi dan mengandung anak dari The Wolf. Julukan Ophelia untuk ayah tirinya, seorang laki-laki berpangkat kapten bernama Ernesto Vidal. Nah, dari situlah petualangan Ophelia dimulai. Karena The Wolf lah, keluarga kecil ini harus pindah dari Coruña menuju ke tengah hutan di sebelah utara Spanyol, karena di sanalah ayah tiri Ophelia ditugaskan. Dari awal-awal perjalanan saja, Ophelia sudah menemukan banyak keanehan. Pohon-pohon seakan-akan berbisik-bisik mengatakan, "But all things lost can be found again." Apa itu yang hilang kemudian ditemukan lagi? Pertama adalah mata yang hilang. Ophelia menemukan itu di jalan setapak saat kendaraan yang mengantarkan mereka menuju The Wolf harus berhenti karena ibunya yang sedang mengandung merasakan mual yang parah. Kayu yang dibuat menyerupai mirip sekali dengan mata manusia. Yang kedua adalah putri yang hilang. The Faun menugaskan dua peri untuk membawa Ophelia menuju ke dalam labirin. Dia menduga bahwa Ophelia adalah putri yang hilang, putri Moana dari dunia bawah. Tetapi dugaannya baru terbukti benar apabila Ophelia bisa menyelesaikan 3 tugas. Yang pertama, menemukan kunci yang hilang. Yang kedua, menemukan belati yang disimpan oleh The Pale Man, salah satu tokoh antagonis dalam novel ini. Yang ketiga adalah menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang putri. Apakah Ophelia sanggup? Tentu saja jawabannya ada di dalam novel ini. Novel ini layak dibaca untuk yang mencari novel yang adult, yang penokohannya bagus. Ophelia sebagai tokoh utama terasa sangat manusiawi. Sisi pembangkangnya, sisi heroiknya, dan kurasa banyak pembaca yang bisa relate dengan karakter Ophelia karena dia adalah seorang escapist. Di dalam novel ini, Ophelia adalah seorang kutu buku yang menganggap bahwa cerita-cerita di dalam buku adalah sebuah pelarian dari dunia nyata. Ini dijabarkan dalam halaman 23. Ophelia tidak mengingatkan ibunya bahwa baginya tidak ada yang lebih baik daripada buku. Ibunya tidak akan mengerti karena dia tidak menjadikan buku sebagai tempat berlindung atau membiarkan buku membawanya menuju ke dunianya yang lain. Ibunya hanya melihat dunianya tempatnya tinggal. Kadang-kadang Ophelia berpikir bahwa hidup ibunya yang membosankan adalah bagian dari kesedihannya. Buku-buku bagi Ophelia memberitahu banyak tentang dunia ini, atau tempat-tempat yang jauh, tentang binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan tentang bintang-bintang. Buku-buku bisa menjadi pintu dan jendela, dan sayap-sayap kertas untuk membantunya terbang. Karakter antagonisnya juga menarik. Bagiku karakter antagonis itu krusial, karena tanpa antagonis tidak akan ada konflik, tanpa konflik tidak akan ada action, tanpa action tidak akan ada karakter, dan tanpa karakter tidak akan ada cerita. Inspirasi dari Quentin Tarantino. Tokoh antagonis yang pertama adalah Kapten Vidal. Dia yang dijuluki oleh Ophelia sebagai The Wolf. Pada sisi lain dalam novel ini dideskripsikan sebagai mawar magis. Dia yang sendirian, berduri, beracun, tetapi dapat memberikan keabadian. Dia adalah contoh manusia yang menggunakan sisi jahatnya untuk menutupi sisi lemahnya. Dia yang juga adalah serigala.
bagi manusia lain, tetapi mengantungkan hidupnya pada pisau cukur dan jam sakunya. Kenapa? Jawabannya juga ada dalam novel ini. Antagonis yang kedua adalah The Bellman. Dia adalah antagonis yang jahatnya nggak tanggung-tanggung. Tidak semua tokoh antagonis itu perlu redemption arc, dan ini salah satunya. Kadang-kadang aku sebagai pembaca cuma ingin tahu kenapa sih tokoh ini jahat. Aku cuma ingin tahu latar belakangnya. Dan untuk novel yang tebalnya cuma 296 halaman, semua tokoh dan karakterisasinya dikemas dengan padat. Termasuk juga dengan deuter agonisnya, The Faun. Tokohnya dideskripsikan sebagai yang temperamental dan mempunyai pengaruh yang kuat bahkan untuk raja dan ratu dunia bawah. Waktu aku baca novel ini, kadang-kadang aku juga curiga dengan tokohnya, dengan karakternya. Tapi dia jugalah yang mampu merajut cerita, maka dunia dari Pan's Labyrinth ini ada. Kurasa karena itulah novel ini diberi judul berdasarkan tokoh dan karakternya. Berbicara tentang dunia dari Pan's Labyrinth, menurutku world building adalah kekurangan dari novel ini. Novel ini lagi-lagi tebalnya cuma 296 halaman, dan kurasa itu tidak cukup untuk menjelaskan apa itu dunia bawah. Kadang-kadang aku merasa penulisnya sendiri juga lupa apa sih dunia bawah itu. Dari yang aku tangkap dari novel ini, dunia bawah adalah tempat di mana orang yang telah mati tinggal. Tetapi satu tokoh yang memahat mata yang telah hilang itu harus mati. Jadi apa? Dunia bawah itu apa? Dan sampai ending itu belum terjawab. Poin kedua yang kayaknya sih penulis juga lupa adalah alasan kematian ayah Ophelia. Dari cerita Ophelia, ayahnya meninggal karena perang. Tetapi dalam satu bab dalam novel ini, ayahnya meninggal karena dunia bawah butuh dia. Poin ketiga yang lagi-lagi penulisnya lupa, dan aku nggak tahu apakah ini ada kaitannya dengan penulis yang lebih dari satu. Penulisnya seakan-akan lupa dengan material yang dipakai untuk memahat mata yang hilang. Di awal cerita dikatakan bahwa material yang digunakan adalah batu, tapi ada flashback yang menceritakan material yang digunakan adalah kayu. Novel ini akan jadi jauh lebih baik apabila world buildingnya jelas. Tetapi terlepas dari segala kekurangannya, novel ini tetap worth to read untuk yang mencari novel-novel YA yang ceritanya menarik, karakterisasinya baik, dan novel ini juga tipis, cuma 296 halaman, dapat dibaca dengan sekali duduk. Untuk yang sudah pernah baca novel ini, bagaimana pendapat kalian? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.